Tribuners, Anda sedang menyaksikan Mata Lokal Memilih 326 hari menuju pemilu 2024. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual 11 bulan menjelang pemilu. Bersama saya Meisa Dasirait, kita jelang Mata Lokal Memilih selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Partai Nasdem ternyata mengajukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, ex-Panglima TNI Andika Perkasa, dan aktivis Nahdlatul Ulama Yeni Wahid menjadi calon wakil presiden untuk Anies Baswedan. Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Hal itu diungkap Sohibul saat ditanya nama-nama cawapres yang bakal menjadi pendamping Anies Baswedan. Dikutip dari tribunnews.com, menurutnya masing-masing parpol yang tergabung dalam koalisi perubahan sejatinya telah mengajukan nama-nama yang layak menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Ia menjelaskan bahwa ada pula pimpinan partai politik yang disebut akan merapat jika nantinya ditunjuk menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Namun demikian, ia masih enggan merinci terkait identitas ketua umum partai politik yang mengajukan diri menjadi cawapres dari Anies Baswedan. Diketahui 3 partai politik yakni Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS tak lama lagi mengumumkan nama pasangan calon wakil presiden 2024 pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal tersebut diketahui setelah ketiga partai ini secara resmi membentuk koalisi perubahan untuk Persatuan Indonesia atau Koalisi Perubahan. Peresmian Koalisi Perubahan ditandai dengan penandatanganan tim kecil dari 3 perwakilan Demokrat, Nasdem, dan PKS yang disampaikan secara langsung di kantor Sekretariat Koalisi Perubahan Jakarta pada Jumat 24 Maret. Ada 6 poin yang disepakati oleh para ketua umum Partai Koalisi Perubahan. Salah satu di antaranya adalah ketiga partai tersebut akan mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024. Seperti diketahui, Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS secara resmi memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Sementara untuk cawapres pendamping Anies Baswedan akan diumumkan kemudian. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman menyampaikan bahwa koalisi perubahan bukanlah koalisi yang eksklusif. Mereka masih membuka kemungkinan adanya parpol lain yang bergabung koalisi. Sohibul menuturkan nantinya pendekatan itu bisa dilakukan oleh Anies Baswedan kepada sejumlah partai politik. Namun nantinya Anies juga dibantu oleh petinggi partai politik lain. Lebih lanjut, Sohibul menambahkan pihaknya berharap nantinya koalisi perubahan yang mendukung Anies Baswedan bisa memenangkan Pilpres karena memiliki basis massa yang luas. Tim seleksi mengumumkan 14 nama calon anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan periode 2023-2028. 2 diantaranya adalah Sri Kandi Petahana Komisioner KPU Sulsel periode 2018-2023, yakni Upi Hastati dan Fatmawati. Saat ini jabatan Upi Hastati adalah Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan, sementara Fatmawati adalah Koordinasi Divisi Sumber Daya Manusia dan Litbang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Timur Wahyudin Tamrin yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Wahyudin. Baiklah rekan Mei dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami laporkan hasil seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan periode 2023-2028. Sebanyak 14 calon anggota Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Selatan telah diumumkan oleh tim seleksi kemarin pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023. 2 di antara dari 14 itu merupakan petahana, yakni Upi Hastati dan Fatmawati Rahim. Keduanya merupakan petahana atau komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023. Jadi ada 4 sebenarnya Tribuners dan rekan Mei yang mendaftar atau petahana yang mendaftar ulang jadi Komisi Pemilihan Umum untuk periode selanjutnya. Namun sampai tahap
terakhir saat diumumkan tersisa hanya 2 petahana yang bertahan. 2 diantaranya yakni Asram Jaya dan Muslimin telah gugur pada beberapa seleksi yang dilakukan. Jadi ada beberapa seleksi yang dilakukan sebelum menetapkan 14 nama ini seperti seleksi tertulis atau CAT dan sekian ada tes kesehatan dan wawancara. Hasil tersebutlah yang membuat 14 nama untuk lolos ke tahap selanjutnya yaitu fit and proper test yang akan dilakukan oleh KPU RI di Jakarta. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan. Terima kasih rekan Wahyudin atas laporan Anda dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua Tim Sel. Kota yang tidak ada kabupaten double, rata-rata 1. Yang mudah-mudahan itu mewakili kita semua lah. Karena itu kita harus memilih dari 28 menjadi 14. Ini apa selanjutnya setelah keluar ini 14 orang? 14 ini insya Allah pada siang nanti saya akan ke Jakarta untuk langsung bawa bertemu dengan KPRI. Kita serahkan semua berkas-berkas termasuk berkas yang dari Syakbah mulai awal sampai akhir termasuk juga peringkingan-peringkingan yang ada karena di dalam putusan tidak boleh peringkingan yang ada mundur abjad. Jadi kita akan serahkan semua dan kami bertanggung jawab apa yang kami berikan kepada mereka. Bu, untuk penetapan 14 nama ini bagaimana tantangannya, Bu? Wah, luar biasa. Tetapi kalau saya menganggap itu bagian dari dinamika ya untuk membahas itu sana sini orang apalagi masyarakat ini luar biasa memberikan masukan-masukan. Kalau saya menganggap bahwa dinamika ini kita sangat butuhkan karena untuk menjadikan 14 ini sesuatu yang berkualitas. Saya sangat butuhkan itu dan saya ucapkan terima kasih semuanya. Kalau uji kelayakan kapan waktunya itu Bu dengan diumumkan? Itu, mungkin bulan-bulan 45 ya kalau tidak salah diumumkan itu bulan Mei diumumkan. Tetapi kami tetap menunggu siapa tahu ada informasi yang diminta dari kami. Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2024 mulai mengerucut. Ketiga partai politik yang tergabung dalam KPP yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS sudah menandatangani nota kesepahaman atau MOU Piagam Koalisi. Dalam poin ketiga piagam tersebut, ketiga parpol memberikan mandat penuh kepada Anies untuk menentukan cawapresnya. Dikutip dari tribunnews.com, Sudirman Said, perwakilan Anies di tim kecil rencana KPP mengatakan, tokoh dari Nahdlatul Ulama layak dipertimbangkan untuk menjadi cawapres Anies. Hanya saja Sudirman tak menyebut secara spesifik siapa tokoh NU yang cocok untuk mendampingi Anies. Namun sejauh ini Gubernur Jawa Timur yang juga aktivis NU, Khofifah Indar Parawansa, merupakan figur yang disebut-sebut akan mendampingi Anies. Namun Sudirman menegaskan cawapres Anies harus memenuhi 5 kriteria yang telah ditetapkan. Kelima kriteria itu adalah pertama, memiliki elektabilitas cukup tinggi dan memiliki kerentanan politik rendah. Kedua, bisa membantu dalam menjalankan pemerintahan yang efektif. Ketiga, menjaga keseimbangan koalisi. Keempat, memiliki visi yang sama dengan capres. Kelima, mampu bekerja sebagai tim Dwi Tunggal. Sudirman mengakui memang sejauh ini Demokrat telah mengusulkan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono dan PKS mendorong Ahmad Heriawan atau Aher. Namun ia menegaskan pihaknya tetap akan melirik figur-figur lain di luar KPP yang sekiranya layak untuk berduet dengan Anies. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengakui sempat berkomunikasi dengan Khofifah. Sugeng menyebut Khofifah merupakan salah satu dari sekian tokoh yang dikomunikasikan Partai Nasdem untuk menjaring cawapres Anies. Sugeng mengatakan pihaknya akan terus-menerus berkomunikasi dengan semua pihak hingga waktunya cawapres Anies ditentukan. Namun ia memastikan cawapres yang akan dipilih nantinya adalah berdasarkan kehendak rakyat dan tentunya berpotensi membawa kemenangan. Sugeng menambahkan cawapres Anies nantinya adalah kejutan sebab menunggu kompetitor. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya mengatakan pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada Anies terkait cawapres. Menurut Rifki, hal itu sesuai komitmen Partai Demokrat yakni tak hanya mengantarkan Anies di Pilpres 2024, melainkan memenangkannya. Ia pula memastikan bahwa ketiga parpol tersebut akan sepakat siapapun cawapres Anies nantinya sesuai piagam
piagam koalisi. Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengatakan jika Partai Nasdem mengusulkan Khofifah menjadi cawapres Anies. Sementara di luar itu ada juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Direktur Wahid Institut yang juga aktivis NU Yeni Wahid. Sebagai informasi, sejak awal rencana pembentukan koalisi pengusung Anies, sejumlah nama digadang-gadang bakal menjadi cawapres. Partai Demokrat bersikukuh mendorong Ketua Umum AHY, sementara PKS mendorong Aher. Sementara Partai Nasdem mewanti-wanti agar penentuan cawapres Anies dilakukan menunggu kompetitor. Namun sejauh ini ketiga parpol tersebut termasuk Demokrat sudah legowo menyerahkan kepada Anies. Bakal calon presiden yang didukung 3 partai politik, Anies Baswedan tersenyum lebar saat memegang piagam koalisi perubahan. Piagam yang dibingkai itu berisi 6 poin mufakat yang ditandatangani para ketua umum Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Sambil berfoto bersama 8 orang perwakilan masing-masing partai, Anies Baswedan tersenyum sumringah di Sekretariat Perubahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 24 Maret. Dukungan yang diberikan membuat Anies menjadi capres yang diusung dengan persyaratan presidensial threshold lengkap lebih dari 20%. Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan setidaknya ada 6 poin yang disepakati oleh para ketua umum Partai Koalisi Perubahan. Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS secara resmi memutuskan mendukung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU masing-masing partai tersebut. Perwakilan Anies di tim kecil rencana koalisi perubahan Sudirman Said mengatakan piagam koalisi perubahan tersebut telah ditandatangani Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, dan Presiden PKS Ahmad Syaihu. Konferensi pers penandatanganan piagam koalisi ini dihadiri perwakilan ketiga partai politik. Mereka diantaranya Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto, kemudian Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf dan Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki Harsya. Sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan piagam tersebut adalah komitmen mengakomodir aspirasi masyarakat. Menurutnya, penandatanganan piagam koalisi tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi publik soal kepastian koalisi perubahan. Menurut Willy, ditandatanganinya piagam koalisi juga agar tidak terjebak seperti cerita Abu Nawas ditipu ada orang jual keledai. Ia menegaskan pihaknya memperjuangkan agar demokrasi di Indonesia memiliki sebuah sirkulasi kepemimpinan. Lebih lanjut, Willy menambahkan upaya pergantian kekuasaan itu yakni dengan partainya mengusung Anies di Pilpres 2024. Dalam kesempatan yang sama, Sohibul Iman mengatakan ada partai politik yang ingin bergabung dengan bakal koalisi perubahan. Sohibul menyebut parpol tersebut siap bergabung dengan bakal koalisi perubahan dengan catatan ketua umumnya menjadi cawapres Anies Baswedan. Namun Sohibul menuturkan sejauh ini PKS telah mengusulkan Ahmad Heriawan sebagai cawapres Anies. Kemudian Partai Nasdem mengusulkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Demokrat adalah Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono. Sementara di luar itu, ada juga mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan Direktur Wahid Institut yang juga aktivis NU Yeni Wahid. Sementara Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengakui sempat berkomunikasi dengan Khofifah. Sugeng menyebut Khofifah merupakan salah satu dari sekian tokoh yang dikomunikasikan Partai Nasdem untuk menjaring cawapres pendamping Anies. Sugeng mengatakan pihaknya akan terus-menerus berkomunikasi dengan semua pihak hingga waktunya cawapres Anies ditentukan. Namun ia memastikan cawapres yang akan dipilih nantinya adalah berdasarkan kehendak rakyat dan tentunya berpotensi membawa kemenangan. Berikan mandat kepada Pak Anies sebagai capres untuk memilih calon pasangannya pada waktunya dengan syarat-syarat atau kriteria yang sudah disepakati. Mengenai pertanyaan
tentu saja setelah ini akan berusaha berjalanan. Dan kalau dulu di awal-awal selalu yang menyelenggarakan Kapten Absen yang duluan mendeklarasikan, sekarang sudah bisa berbagi waktu. Jadi kita akan bersama-sama setiap daerah akan berusaha bertemu dengan kader atau simpatisan dari 3 partai. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, Andrew P. Keya, mengatakan bahwa pada pembahasan pembuka yang dilakukan oleh tim penasihat hukum terdakwa tentang dominus litis ternyata disalahartikan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Karena asas dominus litis menegaskan bahwa tidak ada badan lain yang berhak melakukan penuntutan selain penuntut umum yang bersifat absolut dan monopoli. Penuntut umum menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki dan memonopoli penuntutan dan penyelesaian perkara pidana. Hal ini sebagai bentuk tanggapan terhadap eksepsi PH Alfred Baun yang menyebut bahwa surat dakwaan terhadap terdakwa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Onci Rebon, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Onci. Baik rekan Mei, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara bahwa Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa kasus laporan palsu Ketua Araksi NTT, Ketua Aliansi Rakyat Anti Korupsi Nusa Tenggara Timur atas nama terdakwa Alfred Baun dalam sidang perkara dugaan laporan palsu yang berlangsung beberapa hari lalu di Pengadilan Tipikor Kupang. Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara dalam hal ini penuntut umum menilai bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa keliru dan salah memaknai eksepsi dalam KUHP yang kemudian membuat materi eksepsi tidak berdasar karena eksepsi ditujukan terhadap surat dakwaan. Jaksa penuntut umum juga menilai bahwa dalam surat dakwaan juga telah memuat secara jelas dan lengkap identitas terdakwa, tanggal, serta surat dakwaan, tanda tangan penuntut umum, dan telah menguraikan secara cermat dan jelas unsur tindak pidana. Jaksa penuntut umum dalam sidang tersebut menyampaikan bahwa substansi materi eksepsi penasihat hukum sudah berada di luar ruang lingkup eksepsi
sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum menilai bahwa eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Asep Baun mesti ditolak. Informasi yang perlu saya sampaikan bahwa kasus laporan palsu yang menjerat terdakwa Asep Baun ini telah memasuki masa tahap persidangan, yakni pembacaan tanggapan atas eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Terdakwa Asep Baun ini merupakan seorang aktivis anti korupsi yang terlibat dalam kasus dugaan laporan palsu dan juga dugaan pemerasan terhadap sejumlah kontraktor di Kabupaten Timur Tengah Utara maupun di Kota Kupang. Demikian rekan Mei, saya laporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Baik, terima kasih rekan Onji atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepala Polisi Sektor atau Kapolsek Batu Ampar mengungkap kronologis kasus pengeroyokan di Batam di mana anggotanya menjadi korban. Ia memastikan kasus pengeroyokan di Batam melibatkan 4 tersangka. 1 pelaku dilaporkan berstatus daftar pencarian orang alias DPO. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Batam, Roni Lodolaleng, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roni. Baik, selamat siang rekan Mei dan juga Tribuners. Dari Kota Batam dapat kami laporkan bahwasannya kasus pengeroyokan terhadap seorang polisi ya di Kepolisian Polsek Batu Ampar Batam dilakukan oleh 4 orang pelaku, yang mana kasus ini saat ini masih terus bergulir. Peristiwa tersebut terjadi di salah satu tempat hiburan malam ya di kawasan Kampung Bule, Batu Ampar Batam, yang mana keributan itu terjadi antara pengunjung, sesama pengunjung maksudnya, dan juga sempat dilerai oleh security di Kampung Bule tersebut. Nah, Tribuners, Kapolsek Batu Ampar Kompol Diwi Hatmoko Wiroseno saat konferensi pers menjelaskan bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada Selasa 21 Maret 2023 sekitar pukul setengah 6 pagi begitu. Saat itu pihaknya mendapatkan laporan bahwa adanya keributan ya di depan salah satu klub malam di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Sejodo, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Selang beberapa menit, piket fungsi Polsek Batu Ampar langsung diterjunkan ke tempat kejadian perkara ya ataupun TKP. Sesampainya di TKP, petugas piket melihat keributan tersebut sudah dilerai oleh salah satu anggota Polsek Batu Ampar bernama HT. Di waktu bersamaan, salah satu pelaku ya yang berjumlah 4 orang itu langsung memukul HT, dan setelah itu mereka kemudian lari dan sempat membubarkan diri begitu. Sesaat setelah bubar begitu, tiba-tiba datang segerombolan orang ya menggunakan 3 kendaraan ya dan melakukan pengeroyokan kembali kepada HT. Yang perlu disayangkan adalah pada saat itu HT memang sudah memperkenalkan dirinya begitu, bahwasannya ia adalah salah satu polisi ya yang bertugas sebagai intelkam di Polsek Batu Ampar. Tetapi saat itu pelaku ya terus melakukan pemukulan dan seakan-akan tidak peduli dengan apa yang sudah disampaikan oleh HT. Akibat kejadian tersebut, HT mengalami cedera di bagian pelipis ya, dan juga memar di bagian kepala, dan kemungkinan patah kaki begitu. Sementara itu, security lain ya, berinisial HF, yang juga menjadi korban mengalami luka di pelipis begitu. Nah, Tribuners, setelah kejadian tersebut, Unit Reskrim Polresta Batu Ampar
langsung memburu pelaku inisial RO, DR, dan IA ditangkap oleh kepolisian kurang lebih 5 jam sesudah kejadian. Sementara satu pelaku lain berinisial JS saat ini masih diburu pihak kepolisian begitu. Selain polisi, maksud kami selain pelaku, polisi juga mengamankan satu unit mobil Honda Brio dengan plat BP 1462 YY, mobil Honda HR, dan juga beberapa alat bukti lainnya. Dalam pemeriksaan awal, pelaku mengaku pengeroyokan dan penganiayaan dengan tangan kosong ya, dan beberapa orang menggunakan botol yang ada di lokasi. Sejauh ini para korban sudah dilakukan pengobatan medis dan saat ini sedang dalam pemulihan. Atas kejadian tersebut, pelaku dijerat dengan pasal 170 ayat 1 dan 2 huruf 1 dan huruf kedua ya, dengan ancaman hukuman selama-lamanya 9 tahun penjara. Demikian yang bisa kami laporkan dari Batam. Terima kasih rekan Roni atas laporan Anda, dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Batu Ampar. Berikut tayangannya untuk Anda. Dilaporkan salah satu adalah anggota Polri, yaitu anggota Polsek Batu Ampar. Dapat kami jelaskan kronologisnya. Yang pertama, kami mendapat laporan masyarakat adanya keributan di salah satu tempat hiburan malam di wilayah Batu Ampar, di wilayah Sebul. Karena dapat informasi dari keributan, maka pihak fungsi kami berangkat ke tempat tersebut. Dari tempat tersebut, ternyata benar adanya keributan dari pengunjung dengan salah satu pengunjung lainnya dan dilerai oleh security. Dari dalam THR tersebut keluar, anggota kami sampai pada di THR tersebut. Pihak yang ribut dengan para pengunjung lainnya menghubungi dari salah satu security dari pihak THR tersebut. Setelah itu Jelang akhir masa jabatan, Wali Kota Bima Muhammad Lutfi berkeliling menemui lurah dan masyarakat. Diawali dari Kelurahan Mande, Wali Kota yang ditemani sejumlah kepala OPD menyampaikan apa saja program yang sudah dicapai dan yang akan dilakukan pada tahun 2023 ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Atina, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Atina. Baik, terima kasih rekan-rekan. Selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan dari Kota Bima, di mana masa kepemimpinan Wali Kota Bima, yaitu Haji Muhammad Lutfi bersama Ferry Sofyan, akan berakhir pada tahun ini, sekitar November 2023 sudah harus melepaskan jabatannya sebagai Wali Kota dan juga Wakil Wali Kota Bima. Yang menarik pada akhir pekan kemarin, di mana Wali Kota Bima mulai mengagendakan sebuah program di mana ini yaitu berkeliling kelurahan se-Kota Bima. Lurah-lurah dan juga masyarakat didatangi, ada acara sosialisasi yang dirangkaikan dan tidak tanggung-tanggung Wali Kota tidak sendiri dalam melakukan rangkaian kunjungan di setiap kelurahan yang ada di Kota Bima ini, namun juga membawa rombongan kepala-kepala OPD dan juga termasuk BUMN, kemudian hingga seperti BUMN yang kami maksud seperti BPJS, yang dimana memang untuk diketahui Mei dan juga Tribuners, baru-baru ini pemerintah Kota Bima mendapatkan penghargaan dari pemerintah pusat, di mana dianggap sangat baik dalam memberikan pelayanan kesehatan, di mana pemerintah Kota Bima berhasil mengcover hampir 90% masyarakatnya tercover dalam BPJS
yang ditanggung oleh pemerintah. Dan juga sehingga dalam hal ini untuk melakukan sosialisasi program yang akan dan juga yang telah dilaksanakan selama memimpin Kota Bima, Wali Kota Bima tidak sendiri namun membawa rombongan seperti yang saya tadi sampaikan. Ada sejumlah kepala OPD yang ada di pemerintah Kota Bima hingga BUMN berupa yakni BPJS yang diajak serta untuk menyampaikan progres akomodir yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bima terhadap masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, maksud saya jaminan kesehatan masyarakat dari BPJS. Hal lain juga yang disampaikan Wali Kota Bima dalam agenda berkeliling kelurahan ini yang antara lainnya adalah hal-hal yang telah dilakukan selama 3 tahun memimpin Kota Bima, mulai dari pembangunan puskesmas Bunda, kemudian pembangunan kantor sayap Wali Kota Bima, hingga beberapa taman. Dan pembangunan ini dilakukan secara tertatih-tatih menurut Wali Kota Bima karena pertama kali menjabat di tahun 2019 langsung dihadang atau langsung dihadapkan dengan wabah COVID-19 sehingga membuat banyak sekali anggaran yang terpangkas sehingga membuat dirinya mengaku tidak rezeki pertama kali memimpin Kota Bima karena anggaran banyak terpangkas untuk penanganan COVID-19. Namun ia tetap bangga karena begitu banyak penghargaan yang diperoleh pemerintah Kota Bima dengan anggaran yang tertatih tersebut. Demikian yang disampaikan Wali Kota Bima. Kemudian juga ia menyampaikan angka stunting yang ada di Kota Bima ini masih 12,50%. Jadi akan ditekan lebih jauh lagi, lebih rendah lagi sehingga nantinya di akhir masa jabatannya di tahun 2023 ini terpenuhi sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan oleh pemerintah pusat. Termasuk Wali Kota Bima juga mengklaim angka kemiskinan ekstrim di Kota Bima juga sudah mulai berkurang, di mana kemiskinan ekstrim ini tersentuh oleh bantuan pusat dan juga bantuan daerah berupa bantuan PLT dan juga bantuan-bantuan lainnya untuk para UMKM yang ada di Kota Bima. Sejauh ini kami belum mendapatkan informasi lagi kelurahan mana yang sudah disambangi oleh Wali Kota Bima, namun dari kelurahan pertama yang menjadi kunjungan perdana yaitu di Kelurahan Mande mendapatkan antusias dan respon yang baik dari masyarakat, dan beberapa masyarakat juga menilai ini adalah salah satu fase Wali Kota kembali bersiap-siap mengikuti pilkada di tahun 2024 mendatang. Demikian rekan Bing. Terima kasih rekan Atina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Menyambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah, Masjid Agung Al-Ittihad Cibinong, Kabupaten Bogor menggelar berbagai kegiatan. Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Agung Al-Ittihad Cibinong, Haji Rahmat Hidayat mengatakan pihaknya melakukan berbagai kegiatan rohani selama bulan Ramadan 1444 Hijriah. Selain itu, menjelang waktu berbuka puasa, pengurus masjid menyediakan takjil bagi warga yang datang ke masjid. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Depok, Hieronimus Rama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Roni. Baik, Mei dan Tribuners, setiap jelang Ramadan, masjid selalu menjadi pusat perhatian karena berbagai kegiatan digelar di masjid. Nah, salah satu masjid yang menjadi pusat kegiatan masyarakat di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor selama bulan Ramadan ini adalah Masjid Al-Ittihad Cibinong, Masjid Agung Al-Ittihad Cibinong. Nah, masjid ini lokasinya cukup sentral, yaitu berada di Jalan Tegar Beriman, Cibinong. Masjid ini merupakan masjid tertua di Kota Cibinong, Kabupaten Bogor, dan mempunyai tradisi untuk selalu menggelar berbagai kegiatan kerohanian selama bulan Ramadan. Jadi untuk Ramadan kali ini, Masjid Agung Al-Ittihad Cibinong ini menggelar
berbagai macam kegiatan rohani seperti salat taraweh, lalu ada tadarus, lalu ada itikaf, dan juga kegiatan nuzul Quran. Nah, untuk kegiatan lainnya ada kegiatan pembagian takjil gratis yang dilakukan pada sore hari menjelang waktu berbuka puasa. Nah, masjid ini cukup ramai didatangi oleh jemaah karena lokasinya yang sangat sentral di pusat kota Cibinong, yaitu di Jalan Tegar Beriman. Sehingga pengurus pun melakukan berbagai macam kegiatan yang mengundang jemaat dari berbagai wilayah untuk berpartisipasi dalam kegiatan di kawasan Masjid Agung Al-Ittihad Cibinong ini. Seperti yang dikatakan oleh Ketua DKM Haji Rahmat Hidayat bahwa kegiatan-kegiatan yang digelar di Masjid Agung Al-Ittihad Cibinong ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun. Karena bagaimanapun masjid ini merupakan masjid yang cukup sentral posisinya sehingga selalu dilakukan berbagai kegiatan yang menarik bagi para pengunjung dari berbagai wilayah di Kabupaten Bogor. Demikian laporan kami, Mei, kembali ke Anda di studio. Terima kasih rekan Hieronimus Rama atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ketua DKM Agung Al-Ittihad Cibinong. Berikut tayangannya untuk Anda. Ada untuk mengisi menjaga Lailatul Qadar. Oh, Lailatul Qadar ya. Itu kan menurut pendapat Imam Ghazali itu kan turunnya tanggal 21, ya kan, 23, 25, 27, 29. Di tanggal-tanggal itu kita menjaga, ya syukur-syukurnya bagusnya dari awal, ya kan, dari awal Ramadan kita tungguin. Gitu namanya. Kita isi dengan kegiatan itikaf, berzikir, baca Al-Quran. Karena di situ ada fadilah di mana jika kita mendapatkan bertepatan dengan beribadah di malam Lailatul Qadar, kita al-qadar khairun min alfi syahrin. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Umur kita kan nggak nyampe 83 tahun. Umat ya sama-sama positif antara 60 sampai 63 tahun. Tapi kalau kita mau banyakin mendapatkan beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar 83 tahun semalaman. Itu nilainya, nilai pahala ibadahnya itu kan fadilah ya, dorongan atau motivasi pada itu buat kita semua. Karena kalau kita seorang yang selaku orang beriman itu pasti akan terpanggil dengan melaksanakan apa itu, kecuali orang yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimu, orang-orang yang beriman yang akan terpanggil melaksanakan ibadah, mengisi daripada bulan suci. Itu Harapan untuk Ramadan tahun ini, Pak. Ya, harapan untuk Ramadan tahun ini mudah-mudahan kita semua. Keluarga korban ruda paksa di Kecamatan Banda menggeruduk kantor Polsek Banda, Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah pada Jumat 24 Maret. Hal ini kemudian diperkuat dengan bukti video singkat berdurasi 0,30 detik yang diterima Tribun Ambon. Tampak puluhan warga datang mengamuk di kantor Polsek setempat. Dalam video itu terlihat warga tengah mencari keberadaan pelaku. Dengan wajah geram, massa tampaknya ingin menghakimi pelaku atas perbuatannya tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Ambon, Lukman Mukadar, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Lukman. Baik, rekan Medan juga Tribuners, dapat kami sampaikan bahwa memang benar Jumat kemarin 24 Maret 2023 aparat Polres Maluku Tengah telah berhasil menangkap DPO terduga pelaku merkosa ibu rumah tangga di Kecamatan Banda, Kabupaten Maluku Tengah, dan informasi yang kami terima, pelaku ditangkap di salah satu rumah kosong di Desa Nusantara, Kecamatan Banda pada pukul 06.20 waktu Indonesia Timur. Saat itu juga pelaku diamankan dan dibawa ke Mapolsek Banda, dan setelah informasi tertangkapnya pelaku ini diketahui oleh keluarga korban, kemudian masa dari keluarga korban ini mendatangi kantor Polsek setempat
untuk mencari keberadaan pelaku, dan sepertinya mereka juga ingin menghakimi pelaku. Hal ini tampak dari bukti rekaman video berdurasi 0,30 detik yang kami terima kemarin. Di sana terlihat puluhan warga dari keluarga korban ini menyeruduk kantor polsek tersebut, dan dalam salah satu tayangan video juga terlihat pelaku tengah terkapar tak berdaya akibat dihakimi oleh keluarga korban tersebut. Dan informasi ini juga setelah kami konfirmasi dibenarkan oleh Kasat Reskrim Polres Maluku Tengah, itu Galuh Febri Saputra. Dan selanjutnya Tribuners untuk menghindari amukan keluarga korban ini berlanjut panjang, kemudian Polres Maluku Tengah berkoordinasi dengan Polda Maluku, dan selang beberapa jam kemudian pada pukul 11.45 waktu Indonesia Timur, aparat dari Polda Maluku menjemput pelaku dengan menggunakan pesawat udara milik Polda Maluku, kemudian dibawa ke Kota Ambon. Namun dan selanjutnya informasi yang kami terima semalam, pelaku ini sudah dibawa ke Polres Maluku Tengah, dan otomatis saat ini pelaku sudah berada di Kota Masoi, artinya di Polres Maluku Tengah, untuk menjalani proses hukum di Polres Maluku Tengah. Tribuners. Demikian, Mei. Baik, terima kasih rekan Lukman atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Ruas jalan di Kecamatan Jagong Jeget, Kabupaten Aceh Tengah kini rusak parah. Kerusakan itu terlihat di beberapa ruas jalan menuju 5 kampung yang ada di kecamatan tersebut. Salah satu ruas jalan yang rusak parah adalah jalan dari Kampung Paya Dedep menuju Kampung Gegarang, persisnya berada di jalan lurus. Jalan rusak parah itu pun kerap memakan korban karena tak bisa mengelak dari lubang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Gayo, Romadani, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Romadani. Ya, terima kasih Mei. Tribuners, dapat kami informasikan bahwa ruas jalan di Kecamatan Jagong Jeget saat ini keadaannya rusak parah. Terdapat puluhan titik jalan berlubang, dan jalan itu pun disebut oleh warga Kecamatan Jagong Jeget adalah jalan lurus. Karena memang jalan tersebut sepanjang 500 meter lebih tidak ada kelokan atau tikungan. Namun jalan tersebut tidak dapat dinikmati oleh warga sekitar karena keadaan jalan yang rusak parah dan terdapat puluhan titik lubang. Di saat musim penghujan datang, jalan tersebut pun digenangi air berwarna coklat sehingga menyulitkan pengendara untuk melintasi jalan tersebut karena tidak bisa menghindar dari kubangan yang cukup besar. Informasi dari warga sekitar bahwa jalan tersebut pun kerap memakan korban, apalagi digunakan oleh anak-anak untuk belajar sekolah karena satu-satunya sekolah menengah atas atau SMA berada di kecamatan tersebut, yaitu SMA Negeri 5 Takengon. Dan jalan tersebut pun menjadi jalan penghubung antar 5 desa di Kecamatan Jagong Jeget, diantaranya Kampung Telegesari, Kampung Gegarang, Kampung Berawang Dewal, Berawang Baru, dan Kampung Merah Said. Salah satu pengguna jalan, Robi Sugara, berharap kepada pemerintah daerah untuk memberikan perhatian serius. Karena memang sudah bertahun-tahun, bahkan berpuluh tahun, jalan tersebut belum tersentuh oleh perhatian pemerintah. Sehingga kerap sekali memakan korban. Dan pernah sebelumnya juga dilakukan untuk bergotong royong oleh masyarakat sekitar untuk menutupi jalan tersebut. Tapi alhasil apa yang dilakukan oleh masyarakat itu ketika hujan datang jalan pun kembali rusak. Dan ini kiranya menjadi perhatian oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, karena menurut informasi jalan itu adalah jalan provinsi penghubung antar 5 desa di Kecamatan Jagong Jeget. Demikian, Mi. Terima kasih rekan Romadani atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih informasi selanjutnya, Tribuners. 3 unit rumah warga di Desa Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung pada Rabu 22 Maret malam. Kerusakan bangunan
Akibat puting beliung tersebut berupa hilangnya atap rumah dibawa terbang angin pada malam hari saat hujan disertai petir. Angin puting beliung terjadi saat para keluarga berada di dalam rumah, namun beruntung tak ada korban jiwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Sa'dul Bahri, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Bahri. Terima kasih rekan Mei dan Ibu News. Dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat, 3 unit rumah warga Desa Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat mengalami kerusakan berat akibat puting beliung yang terjadi pada 22 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB. Kerusakan bangunan ini berupa bangunan atap akibat puting beliung tersebut hilang akibat dibawa terbang oleh angin saat itu. Sementara para korban angin puting beliung tersebut masing-masing Iskandar 30 tahun, kemudian Dedi Sutrisno 37 tahun dan Zainal 64 tahun. Saat kejadian angin puting beliung, para korban saat kejadian berada di dalam rumah dan saat itu disertai dengan hujan dan petir. Dan pihak keluarga yang dalam kondisi panik melihat atap rumah sudah dibawa terbang oleh angin puting beliung, tepatnya pada awal 1 Ramadan di Desa Pinem, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dan pada 23 kemarin, pihak pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah memberikan bantuan masa panik kepada korban puting beliung. Dan pada hari pertamanya pihak desa memberikan bantuan berupa seng atap rumah guna untuk dapat dipergunakan agar rumah yang telah rusak tersebut dapat dihuni oleh para pemiliknya. Dan sebelumnya para korban ini terpaksa mengungsi ke rumah tetangga lantaran rumah mereka tidak bisa dihuni lagi akibat bangunannya sudah tidak beratap, sehingga tak mungkin dihuni karena akibat guyuran hujan dan terik matahari yang belum bisa melindungi. Namun rumah ini baru dapat digunakan kembali setelah dibangun kembali atau pemasangan atap rumah, sehingga pihak keluarga bisa dapat kembali lagi ke rumah seperti biasanya. Demikian rekan Mei. Terima kasih rekan Sa'dul Bahri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah mengimpun wawancara dengan Kepala Desa Pinem. Berikut tayangannya untuk Anda. Rumah yang terkena angin semalam ini Pak Gede? Rusak berat 2 rumah, 2 unit, kemudian yang rusak ringan 1 unit. Apakah ada korban jiwa dalam musibahnya? Untuk korban jiwa, alhamdulillah selamat. Jadi cuma atapnya lepas, kemudian korbannya tidak ada, paling mengungsi sementara. Ya, ini kalau diperkirakan ada berapa kerugiannya nih? Kalau kerugiannya lebih kurang 45 jutaan. Untuk per unit atau keseluruhan? Untuk keseluruhannya, baik yang berat maupun yang ringan. Ya, untuk sekarang bantuan apa yang sudah diberikan dari pemerintah ataupun dari tingkat kampung nih? Kalau untuk sekarang mungkin ataupun ditangani di desanya atau di kampung. Apa ya yang sudah kita bantu ini Pak? Untuk sementara berupa
Tim kecil atau tim 8 mengadakan deklarasi piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Sekretariat Perubahan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 24 Maret. Tim kecil yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS menaikkan piagam deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan memuat 6 poin kesepakatan. Diketahui piagam deklarasi Koalisi Perubahan ini ditandatangani Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaihu. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Yolanda Putri Dewanti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Yolanda. Ya baik Mei, terima kasih dan selamat sore Tribuners. Memang tim kecil yang terdiri dari Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS menaikkan piagam deklarasi Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan memuat 6 poin kesepakatan. Piagam deklarasi Koalisi Perubahan atau biasa disebut KKP ini ditandatangani Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Demokrat AHY dan Presiden PKS Ahmad Syaihu. Adapun Surya Paloh menandatangani pada tanggal 1 Maret, AHY 2 Maret, dan Syaihu tanggal 22 Maret. Perwakilan Anies Baswedan, yakni Sudirman Said, menuturkan bahwa tim kecil diberi mandat bakal calon presiden Anies Baswedan untuk memilih calon wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Adapun tim kecil ini telah ditugaskan sejak 15 Maret 2023 yang lalu. Nah, adapun 6 poin ke piagam Koalisi Perubahan diantaranya yakni yang pertama membentuk koalisi dengan nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Yang kedua, mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 sampai 2029. Yang ketiga, memberi mandat kepada calon presiden untuk memilih calon pasangannya. Dan yang keempat, memberikan keleluasan kepada calon presiden untuk berkomunikasi dengan partai politik lainnya dalam rangka memperluas basis dukungan. Dan yang kelima, membentuk sekretariat yang merupakan kelanjutan dari tim persiapan atau tim kecil. Dan yang terakhir, pada waktunya untuk mengumumkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Begitu, Mei. Terima kasih rekan Yolanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Polisi masih mencari identitas mayat laki-laki yang ditemukan di area persawahan di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Jasad ditemukan pada Kamis 23 Maret malam. Kapolres Sragen AKBP Peter Yanotama melalui Kapolsek Sambung Macan Ibtu Widiarto mengatakan saat ini jenazah masih berada di rumah sakit. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Yulestari yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Septi. Ya, baik rekan Mai dan Tribuner, selamat siang. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023 kemarin ditemukan seorang jenazah seorang laki-laki di area persawahan yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen, di mana penemuan mayat tersebut terjadi sekitar pukul 2 siang yang ditemukan oleh seorang warga yang sebelumnya mengetahui bahwa ada seorang laki-laki berjalan sempoyongan di tepi sawah, kemudian laki-laki tersebut terjatuh. Kemudian warga tersebut memanggil warga yang lainnya untuk memeriksa kondisi pria tersebut. Setelah diperiksa ternyata kondisinya sudah meninggal dunia dan kemudian penemuan tersebut dilaporkan ke Polsek Sambung Macan dan langsung dievakuasi ke instalasi forensik Rumah Sakit Umum Daerah Suhadi Prionegoro Sragen. Kemudian polisi melakukan identifikasi dan sebelumnya mayat tersebut ditemukan dengan ciri-ciri sebagai berikut, yakni saat ditemukan memakai baju berwarna hijau, celana pendek warna coklat pramuka, dan memakai tas punggung warna hitam. Namun dalam tas ataupun di tubuh korban tidak ditemukan identitas dari mayat tersebut. Kemudian
mayat tersebut diketahui berusia sekitar 40-an. Setelah dilakukan identifikasi dan pencarian, akhirnya kabar terbaru terungkap bahwa mayat tersebut diketahui merupakan warga Kabupaten Grobogan, yakni berdasarkan menerima kejadian tersebut sebagai musibah. Itu Mai dapat saya sampaikan dari Sragen Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Septi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Pasar Rakyat Bulo di Desa Bulo, Polewali Mandar, Sulawesi Barat tidak lagi beroperasi. Menurut pantauan pada Kamis 23 Maret, bangunan pasar kini ditumbuhi rumput ilalang. Warga sekitar tampaknya kurang tertarik untuk berjualan di gedung pasar. Padahal gedung pasar itu harusnya mampu menyerap hasil tani warga desa. Tampak sudah lama tak berpenghuni atau tidak ada transaksi jual-beli di pasar rakyat ini. Posisi bangunannya berada di pinggir Jalan Poros Bulo Matangga, tidak jauh dari puskesmas. Bangunan persegi 4 itu terdapat sedikitnya 30 los pasar atau kios yang tertutup rapat. Bahkan pintu utama pasar tergembok, sisi kiri dan kanan bangunan juga dipenuhi rumput. Salah seorang warga sekitar yang ditemui bernama Muhar mengatakan pasar itu sempat ditempati untuk berjualan tahun 2021 lalu. Namun hanya ada sekitar 10 kios yang berjualan. Ia mengatakan warga sekitar tampaknya kurang tertarik untuk berjualan di gedung pasar, padahal pasar itu harusnya mampu menyerap hasil tani warga desa. Ia berharap semoga pemerintah kecamatan membenahi pasar tersebut dan mencari cara agar beroperasi. Komisi 2 DPRD Polman yang membidangi soal ekonomi kerakyatan juga merespons pasar rakyat Bulo tersebut. Rudi Hamzah mengatakan pasar itu dibangun 2021 lalu dan menghabiskan anggaran 5 miliar rupiah. Menurutnya pemerintah kecamatan harus lebih kreatif untuk memanfaatkan bangunan pasar tersebut, seperti mencari pelaku ekonomi dari luar untuk merangsang pelaku ekonomi lokal dalam bersaing. Cara itu menurutnya dapat merangsang daya saing pelaku ekonomi lokal lebih untuk diprioritaskan berjualan. Belum lagi, Kecamatan Bulo memiliki beberapa desa yang jauh dari Pasar Wonomulyo. Sementara lokasi gedung pasar tersebut dinilai strategis lantaran berada di Jalan Poros Bulo Matangga. Polres Nunukan memusnahkan barang bukti narkotika golongan 1 jenis sabu dengan jumlah keseluruhan 25,3 kg pada Jumat 24 Maret. Pemusnahan barang bukti sabu tersebut dilakukan bersama perwakilan Kejaksaan Negeri Nunukan, Pengadilan Negeri Nunukan, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan. Kapolres Nunukan AKBP Taufik Nurmandia menyebut jumlah keseluruhan barang bukti yang disisihkan untuk kebutuhan lab 4 di Surabaya sebanyak 7,75 gram. Begitu juga jumlah keseluruhan barang bukti sabu untuk pembuktian di persidangan Pengadilan Negeri Nunukan yakni 7,75 gram. Pemusnahan puluhan kilogram barang bukti sabu tersebut dengan cara diaduk secara merata di dalam wadah plastik berisi air kemudian dibuang ke kloset toilet. Taufik menyampaikan komitmen Polres Nunukan untuk terus bersinergi dengan TNI maupun instansi terkait lainnya dalam mencegah masuknya barang haram berupa sabu ke wilayah Indonesia melalui Kabupaten Nunukan. Ia mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam melaporkan kepada petugas bila mengetahui atau mendapat informasi masuknya narkotika di wilayah Kabupaten Nunukan. Menurutnya, keberhasilan petugas dalam mengungkap pelaku peredaran narkotika tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Dan beruntungnya ada Satgas Pamtas yang menjaga pintu masuk di wilayah perbatasan RI Malaysia. Di 10 laporan polisi penanganan yang ditangani baik Polres maupun Polsek. Pak, untuk pengungkapan tadi, Pak? Ya. Bisa dijelaskan kembali, Pak, yang tadi? Di Sembatik ada 4 kilo, sama terakhir kemarin juga ada dari Polres 4 gram, 41 gram. Jadi sudah ada informasi, jadi kita memang sekarang ini lagi
gencar karena memang hasil informasi memang ada beberapa yang masih masuk ke Indonesia. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Nusa Tenggara Timur, Juli Sutrisno Laiskodat, mengajak seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Kupang untuk rajin mengkonsumsi ikan dan kelor karena memiliki banyak manfaat. Hal ini disampaikan saat kegiatan kampanye makan ikan atau gerakan milenial Gemar Makan Ikan dan Olahannya atau Gemar Ikan di SMA Negeri 1 Kota Kupang pada Jumat 24 Maret. Kegiatan Gemar Ikan ini merupakan kerjasama antara Tim Penggerak PKK Provinsi NTT dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Eklesia Mei, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Mei. Silakan rekan dengan laporan Anda. Selamat siang Tribuners, dapat saya laporkan bahwa Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Juli Sutrisno Laiskodat mengajak siswa-siswi untuk makan kelor dan mengkonsumsi ikan. Ajakan ini disampaikan oleh Juli Sutrisno Laiskodat dalam kegiatan kampanye makan ikan atau gerakan milenial Gemar Makan Ikan dan Olahannya atau disebut Gemar Ikan di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Kegiatan Gemar Ikan ini merupakan kerjasama antara tim PKK Provinsi NTT dan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT. Pada kesempatan ini, Juli Sutrisno Laiskodat mengatakan Provinsi NTT berada di posisi kedua setelah Spanyol yang menghasilkan kelor terbaik di dunia. Dengan demikian, menurut Juli Sutrisno Laiskodat, untuk dapat memaksimalkan asupan gizi bagi anak, maka selain mengkonsumsi kelor, perlu juga untuk mengkonsumsi ikan, karena ikan dan kelor memiliki banyak kandungan, seperti kaya akan vitamin, dan juga memiliki manfaat protein yang baik bagi kesehatan. Selain itu, dalam kesempatan ini juga, penjabat wali kota George Hajo
mengatakan bahwa untuk menjadi penggerak dalam hal untuk mengkampanyekan gemar makan ikan ini, anak-anak harus untuk mengkonsumsi makanan ikan dan kelor. Karena makanan tersebut terbukti menghasilkan orang-orang hebat dan juga cerdas. Khusus untuk SMA Negeri 1 Kota Kupang, kata George, sudah menghasilkan output seperti menteri dan juga TNI atau Polri yang sudah sukses. Selain itu, untuk Kepala Sekolah Ibu Marcelina Tua mengucapkan terima kasih kepada Ibu Juli Sutrisno Laiskodat dan juga Pak George Hajo yang telah melakukan kunjungan dan juga menyelenggarakan kegiatan gemar ikan di SMA Negeri 1 Kota Kupang. Ia pun berharap agar kegiatan gemar ikan ini akan selalu dan terus dijalankan di setiap sekolah, bukan hanya di SMA Negeri 1. Demikian laporan, saya kembalikan. Terima kasih rekan Eklesia Mei atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jemaah Satariyah di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat baru melaksanakan ibadah puasa 1 Ramadan 1444 Hijriah pada Jumat 24 Maret. Keputusan ini berbeda dari pemerintah yang telah menetapkan awal puasa pada Kamis 23 Maret. Imam Surau Tinggi Calau Umar Tuanku Mudo menyebut pihaknya melihat bulan pada Kamis 23 Maret. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Padang, Hafiz Ibnu Marsal, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hafiz. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat kami informasikan Tribuners dimanapun Anda berada, bahwasannya di Kabupaten Sijunjung, jemaah Tarekat Satariyah baru melaksanakan ibadah puasa pada tanggal 24 Maret 2023 dikarenakan jemaah Satariyah yang terpusat di Surau Tinggi Calau, Nagari Muaro, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat melakukan perhitungan yang menggunakan ilmu takvim yang dianut oleh masyarakat Satariyah itu sendiri, mana pada perhitungan bulan oleh jamaah Satariyah di Sijunjung itu perhitungan bulan Syakban jatuh pada untuk tanggal 29-nya jatuh pada hari Kamis, di mana untuk menghitung bulan di setiap bulannya itu melihat bulan itu sendiri dilakukan pada hari ke-29 itu. Untuk itu jamaah Satariyah melakukan melihat bulan pada hari Kamis, yang mana hari Kamis itu sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai 1 Ramadan lewat sidang isbat yang diumumkan langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Jadi untuk jamaah Tarekat Satariyah di Kabupaten Sijunjung ini menggunakan mazhab dari Imam Syafi'i untuk menentukan perhitungan bulan itu sendiri, Tribuners, di mana jamaah Satariyah menggunakan mata telanjang untuk melihat langsung bulan itu tanpa menggunakan alat untuk menentukan ataupun melihat hilal, menentukan 1 Ramadan ataupun 1 Syawal nantinya, Tribuners. Hal tersebut dijelaskan oleh Imam Surau Tinggi Calau, itu hanya berlaku bagi jamaah Satariyah yang berada di sekitaran Nagari ataupun Kabupaten Sijunjung, yang mana bila ditarik dari jarak Surau Tinggi Calau itu jamaah yang berada 1 hari perjalanan ataupun kurang dari 100 km perjalanan itu masih bisa diterima laporan melihat hilalnya. Jadi jika berlebih dari itu, jarak seorang melihat hilal itu tidak bisa diterima oleh jamaah Satariyah di Surau Tinggi Calau. Jadi bagi yang melihat hilal di luar
jarak itu, maka bisa melaksanakan ibadah puasa sendiri saja. Nah, nantinya pada 1 Syawal 1444 Hijriah nantinya juga akan dilaksanakan melihat bulan lagi dengan menggunakan mata telanjang. Seperti itu rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Hafiz atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Penjabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik melakukan sidak pegawai di hari pertama kerja bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Pertama, Akmal Malik mendatangi kantor Biro Tata Pemerintahan dan Sekretariat Daerah. Dirinya menemukan banyaknya aparatur sipil negara atau ASN tidak masuk kantor di hari pertama kerja. Bagi pegawai yang tidak hadir bekerja diminta untuk memotong tunjangan kinerjanya. Pemotongan tunjangan kinerja ini bervariasi jumlahnya, mulai 20 juta rupiah bagi Sekprov apabila tidak hadir, 10 juta rupiah bagi kepala biro dan paling rendah 1,8 juta rupiah. Jika dihitung setiap harinya Rp99.000 per hari tunjangan untuk ASN. Apabila ada 35 orang tidak masuk bekerja, maka pemerintah membayar 3 juta rupiah lebih. Selain itu, jika 3.000 ASN tidak masuk bekerja setiap hari, maka pemerintah bisa menghemat 600 juta rupiah per harinya. Selama ini pemerintah hanya membayar orang tidak bekerja dan harus ditertibkan. Diketahui saat sidak puluhan ASN di Biro Tapem Pemprov Sulbar tidak hadir di hari pertama kerja di bulan Ramadan. Tunjangan kinerja ini ada 3 kategori, diantaranya kehadiran, beban kerja, dan kinerjanya. Menurut pantauan saat sidak, Akmal Malik didampingi Kepala BKD Sulbar Al Hichandra dan beberapa pejabat lainnya.